Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Scorpio untuk bulan Mei 2020. Seperti biasa kita berdoa dulu ya. Semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di bulan Mei dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Bagi yang mau konsultasi private karena merasa kurang pas, kurang puas, kurang serak dibacakan secara general, jadi mau konsultasi langsung boleh kontak Mbak Tati saja, kirim bukti transfernya karena kalau yang private reading berbayar ya. Tanyakan berapa biayanya, rekeningnya apa, bagaimana syarat-syaratnya, dia WhatsApp 087885001208. Nanti Mbak Tati yang menjelaskan, asisten saya ya. Oke, dan jangan lupa sebelum nonton videonya like video dulu, kemudian subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa ya follow Instagram saya @endangtarot. Sekarang saya akan ambil 3 kartu untuk Scorpio di bulan Mei, kira-kira hoki atau peruntungannya atau warningnya seperti apa. Ini kartu pertama, kemudian ini kartu kedua, ini kartu ketiga. Scorpio siap? Kartu pertama, Queen of Swords. Kartu kedua, 5 piala. Wah. Yang terakhir, 10 piala. Happy family. Oke, saya mulai dari kartu pertama, Queen of Swords. Menggambarkan sosok ratu yang tegas, keras, ambisius gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh maunya dituruti. Semua harus terencana, harus terlaksana, harus terrealisasi gitu ya. Di situasi yang sebetulnya kita harus tenang, sabar, harus belajar untuk bisa mengendalikan diri. Jangan emosional. Gunakan kemampuan dalam berpikir, kecerdasan yang dimiliki, pengalaman yang dimiliki, pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan hal-hal yang membawa nilai atau manfaat bagi kehidupan Scorpio. Dan hindarkan pikiran-pikiran yang hanya membebani perasaan, misalnya perasaan curiga, perasaan cemburu, perasaan gak nyaman, paranoid, kesal, dendam, sakit hati, dan lain-lain. Itu kalau bisa disingkirkan dulu. Situasi saat ini yang dibutuhkan adalah ketenangan, kesadaran spiritual, keyakinan bahwa sanggup dan mampu berada di kondisi yang mungkin buat orang lain tuh berat, tapi Anda belajar untuk menerima keadaan yang ada saat ini. Kita kalau bisa menjaga jangan sampai penyebaran virus makin menggila gitu ya. Jangan, kita harus berjuang sekuat tenaga, justru ini berjuang untuk mengkondisikan hidup kita dalam keadaan tenang, tentram, damai, bahagia, bukan malah tegang, stres, kisruh, halusinasi. Wah, itu malah bikin kacau balau. Sebaiknya jangan memaksakan kehendak, karena biasanya kita berharap terlalu tinggi, yang ada kecewa. Memaksakan dengan apa yang kita inginkan mati-matian, nggak sesuai harapan, kita yang kecewa. Mengira akan mendapatkan hal-hal yang menjadi angan-angan, tidak sesuai keinginan, kitanya jadi kecewa lagi gitu ya. Maka dudukan, posisikan apa yang Anda lakukan itu sesuai porsinya. Kalau menjadikan seseorang yang bijak dan tahu apa yang harus dilakukan, hidup Anda tuh akan tenang, nggak akan bergesekan dengan pihak lain, tidak akan terjadi kesalahpahaman dengan pihak lain. Maka posisi kondisi diri Anda atau situasi kehidupan Anda yang mungkin sebetulnya punya kesempatan, punya wewenang, punya jalur gitu ya, gunakan dengan semestinya, kerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya sehingga tidak menyalahi aturan, tidak melanggar aturan, tidak melewati batas, dan membuat semua pihak merasa damai,
senang berinteraksi dengan Anda, senang berkomunikasi dengan Anda, dan segala sesuatu yang dikerjakan di bulan Mei ini justru malah membuat Anda semakin dewasa dalam bertindak, semakin dewasa dalam berpikir, dan menemukan banyak hikmah dari setiap kehidupan yang dijalankan. Mungkin kondisi di mana-mana lagi prihatin, lagi mencoba mempertebal diri dengan keyakinan keimanan supaya tidak gampang patah arang, patah semangat. Nah, Anda sebagai alat, sebagai pribadi yang juga berpengaruh kepada pribadi yang lainnya, maka munculkan hal-hal yang positif. Jangan sampai malah menimbulkan ketegangan, misalnya dalam urusan chat harus sabar ya kalau lagi berkomunikasi dengan partner kerja, partner bisnis, kalau Anda punya bawahan dengan bawahan atau atasan dengan atasan, dengan perusahaan ya manajemen, Anda harus bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau mungkin saat ini di bulan Mei tetap diterapkan work from home atau Anda tetap bekerja tapi dengan social distancing yang tetap diterapkan gitu, karena kita nggak pernah tahu kita nggak pernah tahu normalnya perusahaan atau tempat kerja berani memberlakukan segala sesuatu dengan tahapan-tahapan yang mengarah kepada pemulihan. Kalau kondisinya masih seperti sekarang ini ya kita harus bisa lebih protect diri gitu ya, malah harus bisa bersikap tegas kalau ada yang lalai, misalnya lalai memakai masker sembarangan, kotor, jorok gitu, karena bisa menjadi pemicu menebarnya virus, bakteri, hal-hal yang nggak diinginkan deh pokoknya ya. Dan sikap Anda yang tegas keras ini bisa diterapkan untuk sesuatu yang baik, tapi tidak tepat kalau untuk sesuatu yang berkaitan dengan interaksi, malah mengesankan bahwa Anda jadi kesannya orangnya arogan gitu, egois. Nah, jangan sampai membuat orang malah menjauh, menjaga jarak, betul-betul jaga jarak, bukan social distancing ya. Oke, yang berikutnya adalah 5 piala. Kadang karena berharap terlalu banyak, kita jadi kecewa. Kok nggak seperti yang kita inginkan, kok nggak seperti yang kita bayangkan, kok nggak segera berakhir, kok malah jadi semakin seperti ini gitu ya. Gambarannya seperti itu. Nah, di sini ada 3 piala jatuh, 2 piala berdiri. Anda sebetulnya kalau mau melihat ke depan, nggak yang ada di lingkup hidup Anda gitu ya, Anda nggak akan cepat kecewa karena bisa memandang jauh ke depan. Kalau orang tuh katanya visioner, Anda bisa melihat harapan hidup, harapan untuk bisa meningkat ke arah yang lebih baik. Jadi jangan biarkan pikiran negatif membuat Anda patah semangat, patah arang, bahkan menyebabkan Anda jadi kurang yakin tentang langkah, strategi, usaha yang Anda ingin lakukan. Ini malah memperburuk keadaan. Harusnya Anda tetap optimis dan berikhtiar terus untuk bisa menemukan jawaban atau jalan keluarnya. Orang yang tangguh dia akan pantang menyerah dan terus berusaha untuk bisa menemukan jalan supaya menjadikan itu adalah solusi dari problem-problemnya. Termasuk di sini nih, yang tadi saya bilang jalan itu jembatan. Merasa kecewa dan kayak nggak ada harapan, padahal kalau dia mendongakkan kepala ada jembatan menuju istana. Kalau diterapkan dalam hidup kita tuh, kalau memandang lurus ke depan dengan optimis, kita akan melihat ada jalan keluar dari problem-problem yang kita hadapi, dan kita akan bisa melewati semua itu dengan optimis dan mendapatkan hal yang lebih baik dalam hidup. Jadi di bulan Mei kalau ada apa-apa jangan cepat putus asa ya. Yang berikutnya adalah 10 piala. Nah, kayak yang tadi saya bilang, jangan cepat putus asa, ikhtiar terus, cari jalan keluarnya, pasti bisa. Nah, di sini 10 piala, happy ending ya berarti ya. Setiap apa yang kita ikhtiarkan selalu ada jawaban, selalu ada jalan keluar, selalu ada hasil. Kalau kita mau berjuang, gak akan ada yang sia-sia, yakin deh. Kalau kita orangnya malas, gak mau ikhtiar, ya jangan berharap dapat durian runtuh gitu ya. Selalu berhayal dapat durian runtuh, ya bisa 1.000.000 orang, karena belum tentu bisa begitu. Hidup kan harus berjuang, harus ikhtiar, harus usaha ya. Nah, 10 piala itu freedom of financial bisa, freedom of life gitu, freedom of time. Jadi Anda tuh kayak
sudah punya waktu yang bebas. Mungkin Anda memutuskan akhirnya udah saya berkarya dari rumah, berbisnis dari rumah, buka usaha dari rumah, mengerjakan segalanya dari rumah. Ternyata jauh lebih mudah, irit biaya, irit transportasi, menjaga betul-betul social distancing. Apa saja itu bisa menjadi sebuah ide, sebuah pemikiran, atau Anda malah jadi makin mantap dan yakin karena semua menerapkan. Ini yang saya harapkan sih, seluruh masyarakat Indonesia sadar diri social distancing, dan pejabatnya juga gitu ya. Kalau memang harus dibatasi interaksi antar wilayah gitu supaya cepat selesai. Kenapa kalau cepat selesai problem yang berkaitan dengan wabah COVID-19 ini, toh akhirnya perekonomian bisa naik lagi, nggak usah takut. Kan sering ada yang bilang gitu, kita mundur 10 langkah untuk lompat 20 langkah, atau mundur 5 langkah untuk maju lompat jadi 10 langkah gitu kan. Kalau kita masih setengah-setengah, ini masih boleh, lewat sini boleh, melewati pelabuhan ini iya, bandara ini iya, terus kapan berhentinya penyebaran itu gitu kan. Nah, sebetulnya kita semua punya kewajiban menjadi garda terdepan untuk mencegah penyebaran virus. Dan semoga saja perjuangan kita nggak sia-sia di situasi di bulan Mei ini. Justru mulai ada yang berani bertindak tegas bahwa nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi nggak setengah-setengah gitu ya. Kalau terus ini terus itu pertentangan gini-gini, wah, saya nerawangnya kok nggak berani ngomong ya. Jadi kita tetap harus proteksi diri deh. Sekarang kita yang berjuang untuk menjaga diri, jaga keluarga, ingetin ini, ingetin itu, pakai ini, pakai itu. Karena kalau muncul dari keluarga-keluarga kecil, semuanya terproteksi, semuanya kuat, bahkan hal-hal yang dilanggar, maksudnya aturan yang longgar pun nggak akan terpakai. Kenapa? Karena kita mendisiplinkan diri, menjaga masing-masing, bahkan kita sendiri termasuk yang sebetulnya secara tidak langsung membantu pemerintah daerah, membantu pemerintah pusat untuk selesainya pandemik yang mengerikan ini, ya kan? Nah, inilah freedom of life-nya ini, kita happy lagi semuanya, bisa bergiat lagi secara normal, bisa bergembira lagi. Ini bisa terjadi kalau sebetulnya dilakukan secara menyeluruh. Tapi bicara tentang kartu ini kan punyanya Scorpio. Sebagian dari Scorpio cukup keras menerapkan pada diri sendiri, pada keluarga, untuk bisa hidup lebih sehat, hidup lebih terproteksi gitu ya. Jangan sembarangan, jangan menggampangkan. Nah, saya tuh kalau yang ada yang begini salut banget. Berarti kesadarannya udah tinggi bahwa yang kita hadapi ini nggak boleh dianggap enteng, nggak boleh dianggap remeh. Maunya cepat berakhir, tapi hidupnya sembrono, sembarangan, gampangin. Bagaimana mungkin, ya kan? Oke, buat saya Scorpio luar biasa deh kalau penerapannya seperti ini ya. Happy, bahagia, bersama, memanfaatkan ketika berkumpul dengan keluarga, work from home, justru makin menyadari bahwa quality time dengan keluarga itulah yang menjadi penyemangat hidup, yang menjadi makin sadar bahwa memproteksi diri, memproteksi keluarga jauh lebih penting. Kalau yang lainnya mau melanggar, ya kita bisa berbuat apa gitu ya. Semoga ini adalah simbol di mana pergerakan dari Scorpio yang cukup tangguh untuk membuat bulan Mei jadi berwarna ya. Oke. Buat Scorpio, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang serak, kurang sesuai, skip aja, jangan terlalu pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe. Belum? Wah, ayo dong. Ngintip-ngintip video sering tapi belum subscribe, gimana coba? Kemudian sentuh lonceng ya, itu menandakan nanti kalau saya posting video Anda dapat notifikasinya. Dan jangan lupa juga komen di bawah apa yang Anda rasakan ketika saya membahas dari prediksi zodiak atau bintang Anda. Kemudian jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Di situ saya sering posting potongan-potongan dari prediksi-prediksi saya. Dan juga udah itu aja. Yang tadi saya bilang mau konsultasi private, Anda langsung ke awal lagi saya jelaskan nomor teleponnya, syarat-syaratnya ya. Jadi bisa konsultasi langsung. Yang penting kirim bukti transfer, nanti dikasih jadwal kapan, jam berapa, hari apa ya. Oke, buat Scorpio terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.